Mungkin kita bertiga coba nanti ke Unpad pakai BIM ya. Bincang Elmo. Hey, bincang Elmo. Hai halo Supers. Hei, mana? Hai. Aduh. Loading dulu. Kurang briefing ya. Kurang. Aku jadi malu nih. Lalu episode pertama kan, Ini episode pertama. nggak sih? Masih banyak ini era rentral ya. Iya benar banget. Ini bagus loh tadi menarik. Oke. Nah, halo Supers, mungkin kita ulik-ulik lagi nih dari teman-teman yang mungkin udah kenal aku dari platform Instagram atau TikTok Biosphere, di mana sebelumnya Biosphere memiliki segmen SOS atau juga disebut Surf on Sphere, yaitu segmen di mana kita membuat vlog ya. Vlog keseharian kita sebagai mahasiswa biologi dengan bertujuan untuk memperkenalkan kegiatan-kegiatan yang ada di dalam perkuliahan biologi maupun di himpunan organisasinya. Ya enggak, kakak pasti udah pernah kali ya masuk ke organisasi. Betul. Muncul juga tuh di reels IG kita ya. Iya, muncul selalu kan. Iya. Nah, bener banget nih. Sekarang kita ada di segmen baru nih teman-teman, yaitu segmen podcast Elmo atau panjangannya adalah ekologi dalam lingkup modernisasi. Nah, mungkin teman-teman belum tahu nih, Elmo, apa sih podcast Elmo itu? Dan kenapa kita buat podcast Elmo? Nah, jadi podcast Elmo atau ekologi dalam lingkup modernisasi adalah merupakan segmen di mana kita sebagai podcasternya akan berbincang-bincang bersama narasumber yang keren-keren yang juga bakalan signifikan dengan topik yang bakalan kita bahas. Dan juga pastinya pembahasan kita bakalan berbobot serta berdaging gak sih? Maksudnya tuh Daging. maksudnya adalah bakalan daging banget nih pembahasan kita. Atau isinya gitu, yang bertujuan agar masyarakat sekitar terutama mahasiswa biologi nih lebih aware terhadap lingkungan yang semakin menurun nih kualitasnya. Ya enggak sih akang-akang? Betul. Iya. Oke, betul banget. Untuk tema besarnya sendiri adalah implementasi ekologi perkotaan sebagai bentuk kontribusi terhadap perlindungan keanekaragaman hayati dan mitigasi perubahan iklim untuk mewujudkan SDGs ke-13. Waduh, pusing banget ya sih, kompleks banget ya betul. judulnya. Kan kalian yang mendengarkan kita juga pusing ya. Juga pusing gitu. Jadi santai aja, kita nanti bakal ulik lebih dalam lagi dan lebih menarik lagi nih supaya teman-teman sendiri dan sebagai podcasternya sendiri paham dan makin aware lagi terhadap lingkungan. Dan tema pertama kita adalah ekologi terestrial nih. Nah, sebelum lanjut, mungkin teman-teman belum kenal nih sama aku. Jadi aku mau kenalan dulu ya. Tak kenal maka tak sayang. Hai. Baik. Kamunya gak sayang. Baik. Kan mau kenal, kalau kenal udah boleh sayang. Ya udah. Jadi perkenalkan, aku Hilsa Aulia dari Biologi Angkatan 2022. Dan di sini aku sebagai host dan kita nih kedatangan narasumber yang keren-keren banget nih. Wow. Jadi narasumber kita adalah Kang Bilhak dari Angkatan 20 dan Kang Fadli dari Angkatan 21. Dua satu. Iya. Agak lupa sedikit. Gitu ya. Kayak mungkin halo Kang. Halo lagi ya. Halo. Gimana nih kabar dari akang-akang nih? Kesibukan akhir-akhir ini apa sih? Oke, kalau kesibukan sendiri dari aku sebenarnya lebih ke sibuk main sekarang, malah sibuk healing gitu, sibuk ngopi. Karena ya alhamdulillah aku di bulan Agustus itu alhamdulillah udah mendapatkan gelar SSI aku, tapi di November baru wisuda, baru ofisialnya di November gitu. Oke, ofisialnya. nanti aku datang lah. Lah, let's go. Kalian harus datang ya, guys. Mana. Nah, jadi sekarang lebih ke lagi nyantai aja, terus bantu-bantu pembimbing aku, misalnya butuh bantuan aku bantu gitu, dan juga membantu akang teteh yang sudah lulus gitu. Itulah kayak gitu. Project kan ya selalu ya. Semoga banyak. Amin. Amin. Doakan yang Semoga terbaik keciprat. selalu. Keciprat. Itu maksudnya kode ya?
Betul. Tipis-tipis ya. Ya. Kalau Kang Fadli sendiri nih, Kalau aku belakangan ya lagi mempersiapkan buat tugas akhir, lagi nyusun proposal, ya revisi-revisi, terus ya kuliah aja sih, matkul-matkul gitu. kuliah Kuliah untuk aja. mengisi SKS ya? Enggak, emang passion aku tuh emang kuliah gitu. Aku tuh emang kuliah banget. Ya, rencananya 10 tahun kan ya? Jangan, jangan ya, jangan. waduh. Passion Lebih tapi dari pengen itu. cepet. Oh, Ya, passion. ya. Oke. Iya. Kan kita casual dulu ya, Iya. pertanyaan Oh, aman. pertanyaan kepo sih dari aku sendiri kayak Boleh. masih inget gak sih judul skripsi Kang Bilhak gitu? Oke, alhamdulillahnya masih ingat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Judulnya? untuk judul skripsi aku adalah hubungan keanekaragaman serangga terbang dengan faktor lingkungan di Kecamatan Paseh, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Alhamdulillah, hafal. asik Tadi banget. diapalin dulu ya? Iya, dia diapalin dulu di luar Diapalin gitu. dulu di luar ya? Dapat bocoran gitu kan ya, jadi udah hapalin dulu daripada Iya, betul. kelihatan kayak terlalu santai gitu sampai dilupakan skripsinya gitu. Mau Astagfirullahaladzim. gitu ya. Waduh. Kalau Kang Fadli gimana nih? Udah dapet judul belum buat skripsinya? Udah, alhamdulillah. Ya masih revisi lah ya, tapi sejauh ini sih pola asuh Owa Jawa di Cagar Alam Gunung Tilu, Jawa Barat. Oke, kira-kira berapa bulan tuh untuk penelitiannya sendiri? Penelitiannya ngambil datanya ya 3 bulanan lah ya, kalau di lapangannya gitu. Waduh, lama banget ya Kang. Untungnya masih ada gitu sekarang. Belum ke pergi ke Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat walafiat. Maksud aku tuh untungnya kita masih bisa bertemu untuk Betul, podcast betul. kali ini. Jadi teman-teman untuk sedikit informasi, kalau bintang tamu kita ini orang-orang yang passionnya memang di biologi lingkungan atau bisa dibilang peminatannya di biologi lingkungan. Makanya kita undang ke sini dan terkhususnya sendiri adalah di ekologi terestrial. Nah, kalau boleh tahu nih, kalau dari akang-akang sendiri kayak lebih interest kemana sih? Oke, kalau dari aku sendiri lebih interestnya itu ke serangga karena tadi skripsi aku juga berhubungan dengan serangga dengan faktor lingkungannya. Jadi ya ngelihat gitu interaksi antara serangga, faktor lingkungan dan juga beberapa juga vegetasinya gitu. Karena itu kan saling berhubungan gitu ya di ekologi. Oke. Kalau aku konservasi mamalia, spesifiknya primata mungkin ya. Tapi kalau overall mamalia aku tertarik sih. Tapi mungkin lebih spesifik primata Oke. gitu. Kayak KKL aku nanti mau ke mamalia Let's sih. go. Apa mamalianya? Apa? Kayak mamalianya adalah Macaca fascicularis. Primata. Iya, Primata. primata. Let's go. Kita mengamati aktivitas harian mereka ya. Betul, let's go. Oh ya, ngomong-ngomong tadi udah perkenalan belum ya? Artinya belum. Iya ya. Dari kenalin kan. Kasihkan. Udah ngenalin tapi aku pengen akang kenalin lagi diri sendiri gitu. Kayak dari mana gitu. Oh, boleh. Oke, boleh. Boleh. Oke, halo teman-teman. Nama aku Bilak Fahmi Ilmi dari angkatan 2020, biologi 2020. Nama tadi apa? Asal? Oh ya, asal saya dari Sukabumi. Sama tadi beres makan bakso. Ya, FYI aja sih. Oke. Ya, udah nih. Oke. Ya, kenalin teman-teman, nama aku Muhammad Fadli Amanullah, bisa dipanggil Fadli. Aku dari biologi 2021, asal aku dari Bogor dan habis makan bakso juga. Kebetulan bakso yang dia makan tuh bakso aku gitu. Iya. Astagfirullahaladzim. Iya. Maksudnya aku juga pengen gitu. Oh, Oke, tanpa berlama-lama nih kita langsung aja kali ya ke pertanyaan pertama. Nah, teman-teman Elmo tahu nggak sih kalau isu perubahan iklim kali ini dihadapi secara nyata gitu. Mulai dari musim pancaroba sampai isu megatrust nih. Yang katanya Pulau Jawa bakalan tenggelam. Ngeri-ngeri sedep gak sih? Nah tentunya cepat atau lambat fenomena perubahan iklim bakalan mempengaruhi banyak aspek dalam kehidupan. Gak hanya ke manusia, dampak yang ditimbulkan juga mempengaruhi ekosistem di sekitar kita. Nah menurut akang-akang sekalian, gimana sih perubahan iklim dan aktivitas manusia yang bisa mempengaruhi struktur dan fungsi alam di ekosistem terestrial? Seberapa pengaruh kedua hal tersebut terhadap konektivitas antar habitat dalam ekosistem terestrial? Boleh dari Kang Bilhak dulu. aduh, oke. Jadi apa tadi? Enggak. Ya, jadi untuk ya tentu ya
perubahan iklim dan juga aktivitas manusia sebenarnya tidak bisa dipungkiri gitu, itu tuh terjadi. Betul banget gitu. sih. Itu terjadi gitu. Dan ya kedua hal ini apakah berpengaruh pada ekosistem atau ekologi, ya berpengaruh gitu jelas, karena ekosistem sendiri kan itu terdiri dari ekosistem itu terbentuk karena adanya interaksi baik itu dari abiotik maupun biotik gitu. Jadi Betul. antar hewan atau mungkin hewan dengan lingkungannya atau mungkin ya habitatnya gitu, itu kan itu ekosistem tuh kan di situ gitu kan ya. Ya tadi kalau misalnya terkait apa namanya perubahan lingkungan lingkungan sendiri kan masuk ke dalam aspek abiotiknya gitu. Jadi kalau misalnya lingkungannya itu maksudnya iklimnya itu berubah gitu, pasti ekologinya juga atau ekosistemnya juga ikut berubah gitu, ikut terpengaruh gitu. Kayak misalnya kayak aku sempat baca-baca bahwa ada beberapa serangga yang dia tuh intoleran sama suhu tinggi gitu. Jadi kalau misalnya suhu sekarang semakin tinggi, ya ada kemungkinan di habitatnya dia yang asli dia bakal pindah gitu. Pindah itu sebagai bentuk survivalnya. Tapi kalau misalnya emang dia udah gak toleran banget, ya pasti serangga itu ya mati atau ya punah lah gitu, kayak gitu. Dan ketika serangga ini punah, bisa juga menjadi kemungkinan bahwa hewan-hewan yang lain juga yang bergantung pada serangga ini tuh ikutan terdampak juga, kayak gitu. Karena hewan sendiri ada rantai makanan sendiri ya nggak sih, makanya kenapa saling berketergantungan, berkaitan. Betul. Benar-benar. Kalau dari Kang Fadli gimana? Ya aku setuju sama Kang Bilhak sih. Terus juga tadi kan tentang konektivitas apa tadi ekosistem? Konektivitas antar habitat. Ya. Nah kan mungkin salah satu bentuk pengaruh manusia di ekosistem di habitat itu ya kan tadi ya mungkin alih fungsi lahan atau semacamnya gitu. Jadi udah pastilah mempengaruhi keterkaitan antar habitat tadi gitu kan. Tadi di dalam ekosistem atau di habitatnya itu sendiri itu terpengaruh. Terus juga antar habitatnya udah pasti terpengaruh karena alih fungsi lahan gitu kan. Jadi seberapa besar pengaruhnya itu ya besar banget gitu ya, karena mungkin apalagi kalau di mamalia gitu ya atau kebanyakan spesies sebenarnya udah punya home range-nya sendiri gitu. Jadi dengan adanya tadi alih fungsi lahan atau semacamnya itu tuh bisa nyebabin ya entah mungkin sekarang yang lagi rame gitu konflik dengan manusia. Karena dia mah mana tahu itu manusia, dia taunya home range saya sampai situ gitu kan. Nah, bisa konflik dengan manusia atau tadi mungkin dia tuh intoleran dengan ya rumahnya yang semakin kecil kan artinya ya daerah jelajahnya makin kecil, pangannya makin kecil, peluang dapat pasangannya makin kecil dan sebagainya. Dia intoleran yang tadi mungkin aja dia pindah entah ke manusia atau mungkin ke habitat lain atau ya mati gitu kan. Jadi sebenarnya berpengaruh sangat besar gitu yang tadi itu gitu. Betul. Seperti yang banyak info-info yang aku tahu nih, kayak banyak banget kayak harimau gitu, pernah sampai ada yang apa sih turun gunung bukan turun gunung ya maksudnya ke pemukiman sama manusia turun ke pemukiman. Yang ramai itu mungkin gajah ya, karena yang gajah, sekarang lebih banyak itu gajah atau makaka juga banyak kan, kayak nyolong-nyolong gitu. Ya sebenarnya itu awalnya dari situ gitu, sebagai bentuk respon gak sih? Iya, rumah dia yang kecil gitu kan. Padahal itu masih bagian dari home range lah gitu, bagian tempat jelajah dia. Kayak dulunya dia taunya gak ada daerah pemukiman di situ, maksudnya di situ tuh tempat di mana dia dapat banyak banget makanan gitu, dan sekarang tiba-tiba diubah jadi perkotaan atau mungkin perumahan, maksudnya tempat penduduk ya dia taunya daerah situ tuh banyak makanan gitu, dan ketika dia kesana lagi loh kok udah berubah gitu. Ya kita juga sebagai manusia refleksnya adalah ketika melihat harimau ya melawan dong gitu kan, kayak gitu. Jadi sebenarnya kayak sebelum kasarnya membuat pembangunan tuh ya harus ada researchnya dulu. Iya benar. Baiklah, langsung ke pertanyaan selanjutnya nih. Seiring dengan berevolusinya bumi nih, Kang Sheila. Evolusi mobil. Nah, perubahan-perubahan dalam ekosistem di bumi terjadi karena banyak faktor. Salah satunya adalah manusia nih. Padahal nggak jarang di sosial media itu banyak juga manusia yang peduli tentang perubahan iklim dan ekosistem di sekitarnya. Nah, kira-kira kenapa ya isu perubahan iklim ini sampai sekarang masih belum teratasi? Nah, upaya apa aja sih yang bisa kita lakukan?
yang bisa dilakukan oleh manusia-manusia yang tanpa power seperti ada yang tanpa kuasa seperti kita inilah. Manusia biasa. Manusia biasa. Boleh mau Kang Fadli dulu? Gimana ya? Kenapa gak selesai-selesai? Ya udah pasti karena ya emang belum selesai masalah intinya gitu ya. Karena ya untuk mengatasi ini tuh butuh jangka waktu yang sangat panjang lah bisa dibilang gitu ya. Karena emang udah pengaruhnya udah besar banget perubahan iklim dan segala masalahnya yang sana itu emang kompleks banget gitu ya. Itu multi aspek lah bisa dibilang, kayak ada keterkaitan dengan lingkungannya, ekonomi dan segala macamnya gitu. Jadi ya kayaknya jalan kita menuju sana emang masih panjang gitu. Dan yang bisa dilakuin sama orang-orang yang bisa dibilang ya tidak berkuasa gitu atau tidak punya power, tidak punya kebijakan, tidak bisa membuat kebijakan, ya apa ya, paling edukasi gitu kan. Karena ya kita pribadi dulu, kita cari tahu, terus mengatasi masalah ini gimana, mengatasi masalah itu gimana. Kita udah tahu, kita terapin ke diri kita sendiri, terus ya kita bagi-bagilah ilmunya gitu. Kayak apa ya, mungkin sesimpel kayak ya ngurangin plastik atau mungkin matiin lampu kalau nggak dipakai atau semacamnya. Itu kita cari tahu dulu lah sendiri, terus kita coba terapin, terus ya udah kita sebarin ke temen dulu, ke keluarga, terus bisa bikin kayak konten-konten menarik di IG atau apa ya kayak gitu. Ya sebatas itu sih kayaknya. Yang nggak punya power mah ya. Betul. Iya. Tapi kadang konten-konten tuh jarang ada yang lihat gitu loh, kayak manusia-manusia sekarang itu lebih senang dalam melihat konten-konten yang panas gitu, yang berantem-berantem bandingkan konten-konten berbobot gitu. Iya sih ya gimana lah strateginya ya. Mungkin bisa dari film gitu, filmnya bukan film lingkungan tapi kayak diselipin pesan-pesan bisa, atau ya gimana cara menarik lah gitu. Betul sih. Kalau dari Kang Bilhak sendiri gimana? Ya sebenarnya saya setuju ya sama pendapatnya Kang Fadli gitu ya. Emang apa namanya, isu perubahan lingkungan ini tuh kenapa masih belum kayak misalnya masih ada gitu ya, karena emang belum beres. Kasarnya gini, lingkungan kita tuh udah berubah udah sejak lama gitu. Mungkin dari yang orang-orang yang berkuasanya dulu gitu ya. Banyak banget negara yang dulu tuh gak mementingkan lingkungan gitu. Tapi kan sekarang sudah mulai berubah gitu, sudah mulai mementingkan lingkungan. Kayak misalnya yang dari saya dapat gitu ya informasinya gitu ya, saya pahami bahwa sekarang tuh negara-negara tuh udah buat kesepakatan kalau misalnya kamu negara ini produce karbon segini gitu, ya harus bayar ganti rugi gitu. Ganti ruginya dengan cara apa? Ya melakukan penanaman atau mungkin lebih dipentingkan lagi lah lingkungan ini kayak gitu. Terus yang bisa kita lakukan sebagai orang-orang yang tidak punya power gitu, tidak punya power dan ya apa ya, kasarnya hanya bisa mempengaruhi orang-orang di sekitar doang. Orang-orang di sekitar ya tadi betul kayak edukasi atau mungkin dari kitanya sendiri gitu melakukan perubahan gitu. Karena gini, isu lingkungan ini disebabkan sama kita, maksudnya sama banyak orang gitu, sama banyak orang. Kayak sekarang coba produce karbon, kita kan semua produce karbon gitu. Nafas kita produce karbon. Pakai mobil, pakai kendaraan, pakai motor kayak gitu-gitu kan produce karbon. Atau mungkin ya tadi gak hemat listrik dan segala macam itu juga kan produce karbon gitu. Nah, itu kan per individu tuh. Nah, mulailah dari diri kita sendiri atau mungkin kita bertiga coba nanti ke Unpad pakai BIM pakai motor, walaupun susah ya, tapi kayak pakai BIM gitu. Itu mengurangi ya, walaupun kasarnya efeknya kecil gitu, cuman ya itu tetap berpengaruh gitu. Bayangin awalnya kita bertiga gitu, kayak nanti seunpad gitu, tiba-tiba seunpad jadi melek banget sama lingkungan, kayak ya tadi lebih ngurangin lagi carbon footprintnya. Semoga ya. Iya kayak gitu. Karena ya tadi karbon kan jadi musuh utama kita dalam melawan lingkungan, maksudnya melawan perubahan lingkungan, terutama global warming gitu kan ya. Iya, benar. Dari situ gitu. Dan udah banyak banget lah aplikasi buat kayak kalian ngitung carbon footprint kalian gitu. Nah, gunanya buat apa? Biar lebih sadar aja sebenarnya. Kita tuh sehari produce berapa karbon sih gitu. Dan kalau misalnya taruhlah produksinya segini gitu, produksinya tinggi misalnya ke perubahan lingkungan, maksudnya ke global warming, ya itu kasarnya harus dibayar buat memperbaikinya gitu. Atau mungkin bisa juga udah mulai ngubah pola hidup gitu, pola hidup biar lebih dikit lagi lah produce karbonnya gitu.
Sayangi bumi. Ya dia Sayangi inilah bumi bijak seperti lah. sayangi diri sendiri. Waduh, itu dia. Seperti menyayangi dia. Iya. Iya. Walaupun dia tidak sayang kita. Waduh. Ya, nggak apa-apa lah. Nggak apa. Makanya kan karena dia nggak sayang kita sayangi bumi aja. Iya, kita sayangi bumi aja. Gitu ya, Kang. Iya. Nah, jadi tipsnya adalah kita harus memberikan apa namanya tuh, memberikan perubahan dari diri sendiri dan bisa juga menginformasi ke lingkungan sekitar, bisa juga dikasih tahu ke nenek moyang, ke keluarga Nenek besar, moyang. ke Juga dong. keluarga besar kayak Nenek jangan moyang. pakai plastik. Iya, gitu. Atau kayak setiap Teman-teman hari deh. ya Iya. with teman-teman, Heeh. tapi bisa kan ke grup Grup keluarga, Keluarga besar gitu. ya, bisa, Heeh. bisa. Grup alumni SMA kalian boleh gitu Iya, kan. iya. Iya. kayak kurangi plastik. Iya, Betul, kurangi betul. plastik kayak gitu. Karena aku juga kalau di kuliah gitu pakai botol plastik yang berulang kali untuk minum. Tapi jangan begitu juga ya. Ya itu lebih ke nanti Bahaya ya. sakit gitu Iya, ya, iya, menimbulkan penyakit. Gimana Mending ya? beli tumbler ini. Mau ada nih. Ntar di bawah ada ya. Ada. Tumbler. Dieditin. Enggak, jadi nanti kalau misalnya ada brand mau masuk ini bisa nih. Iya, Bisa benar. kita editin. Betul, betul. Ini tumbler. Beli tumbler ini. Aduh. Oke. Mungkin pertanyaan selanjutnya nih. Dengan meningkatnya ancaman terhadap keanekaragaman hayati seperti deforestasi dan urbanisasi, gimana sih perencanaan dan manajemen perkotaan yang efektif dapat membantu mengurangi fragmentasi habitat? Nah, meningkatkan konektivitas ekologis juga dan juga mendukung keberlanjutan keanekaragaman hayati di ekosistem terestrial. Gimana tuh menurut Akang sekalian boleh? Oke, siapa dulu nih? Siapa dulu nih? Kang Bilak dulu. Oke, dari saya dulu ya. Sebenarnya untuk tata kota yang efektif gitu itu Betul. berpengaruh banget. Itu sangat berpengaruh lah gitu karena balik lagi kita manusia pasti butuh lah infrastruktur tuh kita ya tidak memungkiri gitu, kita butuh gitu kayak jalan raya, bangunan gitu buat tempat tinggal atau mungkin tempat kerja gitu kan. Ya kita butuh itu gitu. Cuman dengan tadi ada perencanaan yang efektif, kasarnya kita deal-dealan gitu sama alam gitu. Saya pengen bangun ini cuman alam nanti kalem aja gitu, maksudnya nggak akan semasif itu kok perusakannya gitu. Kalau ada perusakan juga kita cari alternatifnya kayak gitu itu bagi saya gitu yang dimaksud dengan perencanaan efektif tuh ya kayak gitu. Jadi gimana caranya kita nggak terlalu serakah lah gitu untuk nggak terlalu impulsif buat ngubah si alam ini jadi infrastruktur yang kita butuhkan, padahal sebenarnya nggak butuh-butuh amat. Benar, gitu kayak gitu. Jadi tadi dengan kasarnya kita lebih cermat lagi, lebih diteliti lagi si alam maksudnya pengaruh ke alam itu kayak gimana sih, pengaruh ke lingkungan itu kayak gimana, itu bisa ngebuat ya tadi fragmentasi atau mungkin kerusakan alam lainnya bisa lebih dipres gitu. Kayak gitu. Jadi haknya hewan dan tumbuhan tuh masih dijaga gitu, masih kita Masih harus kita perhatikan jaga gitu. Bukan cuman HAM doang kayak Iya. gitu. Hmm. Mereka Betul juga banget. punya hak gitu untuk hidup Betul gitu. Kayak banget. misalnya ya di Kanada ya. Kanada itu yang bagus tuh dia punya jembatan penyeberangan khusus hewan gitu, khusus hewan yang tadi karena dipotong gitu, hutannya kepotong jalan raya gitu kan ya. Dari disitulah kayak inovasinya dari mereka, saintis-saintisnya dari mereka dan juga pemerintahannya ngebuat itu gitu biar kasarnya dua hutan yang kepisah ini tuh masih bisa tetap nyatu gitu, masih tetap nyambung ya, walaupun kasarnya efektifnya itu lebih luas lagi gitu jembatannya, cuman ya itu udah ada satu langkah gitu untuk tadi lebih mementingkan ke bagaimana keberlanjutan dari lingkungan kayak gitu. Oke. Benar. Kira-kira jembatannya Jadi aku ingin nanya nih, jembatannya itu apakah disamakan dengan jalan-jalan yang sering hewan-hewan tersebut lalui gitu? Iya. Karena kan takutnya seperti Ya, kayak apa namanya itu yang ada, aku pernah dengar gajah yang dia tuh gak mau lewat
di jalan yang udah apa? Oh iya, yang udah keubah keubah jalannya. Ya itu Kan dia disamakan gitu jembatannya. Gitu. Iya, ya kalau dilihat dari fotonya karena saya belum pernah ke Kanada gitu. Amin gitu ya kalau benar Kanada. Itu kalau dilihat dari fotonya sesuai sama habitatnya, sesuai sama tanahnya gitu. Oke. Jadi kalau strukturnya saya nggak tahu sih, bukan. Saya bukan mandor di sana. Tapi kalau ada job mandor sih boleh ya, mandor ke Kanada Siapa tahu gitu. ada project Kanada betul memandorkan jalannya. Mandor jembatan gitu, Mandor jembatan buat hewan enggak apa-apa gitu. Oke. Gitu, ya. Kalau dari Kang Fadli sendiri gimana nih? Ya sebenarnya tadi setuju ya sama Kang Bilak, udah detail banget juga dari Kang Bilak. Jadi emang soal perencanaannya aja sih, kayak terus tadi kan biar efektif tuh gimana? Ya mungkin kayak di luar tuh udah jarang lah rumah yang kita tuh rumah sendiri buat satu kakak gitu. Biasanya udah kayak modelan apa sih, rusun apa apartemen apa semacamnya. Itu bisa efisiensi gitu. Terus kayak apa perkebunan ke atas itu apa sih namanya? Ya pokoknya ya gedungnya tuh satu buat itu tadi kan efisiensi tempat. Terus di situ juga bisa ditanemin segala macam lah gitu. Ya, oh ya. Ya yang kayak gitu, yang kayak di Singapura lah kayak gitu. Ya. Green arsitektur. Iya. Itu kan ya. Ya biar efisien kan bisa kayak gitu. Dan tapi kalau ternyata memang belum bisa sampai titik itu, ya bisa tadi kayak kata Kang Bilhak, dicari gimana kita bisa membangun di situ tapi alam juga masih bisa hidup di situ gitu. Ya bukan yang kayak kita bangunin di situ tapi alam gak ada gitu. Iya, terusir kah atau Terusir. apa. Iya. Hewan terancam punah karena pembangunan gedung-gedung tersebut. Iya. Ya kalau bisa gitu, kalau bisa kita tetap hidup berdampingan. Betul. Kita memang hidup berdampingan dengan keanekaragaman hayati. Betul. Gitu. Karena kita juga butuh mereka gitu Iya. kan. Kita tuh saling membutuhkan mereka secara tidak langsung. Oke, benar banget nih Kang. Selanjutnya kita beralih ke yang sangat panas ya. Waduh. Jadi belum. Belakangan ini banyak nih terjadi alih fungsi lahan menjadi distrik atau kota bertajuk Smart Forest City. Seperti yang dilakukan di Indonesia pada Ibu Kota Negara atau IKN. Yang mengalihfungsikan hutan menjadi kota. Menurut Akang sekalian, apakah pengalihan fungsi lahan menjadi Smart Forest City ini akan mempengaruhi ekosistem di lingkungan tersebut? Dan apa langkah yang lebih baik dilakukan ketika pembangunan kota menjadi keharusan, namun kita juga harus menjaga seluruh ekosistem di area yang akan dijadikan kota? Waduh, ini pembahasan yang benar-benar di ujung jurang banget nih. Mangga Kang Fadli. Gimana? Iya, mirip-mirip yang tadi sih ya. Jadi kan karena pembangunan IKN tuh keharusan, jadinya harus. Enggak, emang harus. Nah, mungkin. Jadi ya, mungkin. yang bisa kita lakuin, yang harus kita lakuin ya misalnya aku sebagai yang punya kuasa gitu ya, udah pasti harus melibatkan orang-orang berilmu lah gitu, dan tadi ya mungkin ini nggak bisa dilihat dari satu point of view doang gitu ya. Jadi mungkin kita dari biologi ngelihatnya lingkungan gitu. Tapi dari segi arsitektur gitu. Ya mungkin di sana kan katanya lebih strategis, ekonomi. Jadi harus melibatkan banyak pihak lah gitu. Dari hukum juga kan, bahkan kemarin tuh sempat ada masalah sama warga sekitarnya. Nah, ya berarti kan ini tuh sebenarnya multi aspek lah. Jadi kalau memang itu keharusan gitu, itu harus dibesarkan. Enggak, ini mic-nya ini. Oh, iya. Jadi tiba-tiba mic-nya gede ini. Jadi kalau emang itu ya kayak gitu, ya udah cobalah libatin banyak pihak, terus juga dikaji gitu ya, apa yang bisa kita lakukan apa yang bisa kita lakukan buat ya tadi meminimalisir gitu. Karena pada akhirnya kita tetap harus membangun, tapi alam juga tetap harus ada gitu. Jadi iya betul, alam juga tetap harus hidup. Tetap harus hidup gitu kan. Kita nggak bisa milih salah satu, udahlah nggak usah bangun gitu, alam aja, nggak bisa juga kan, karena kan harus gitu. Nah tapi nggak bisa juga kita udah bangun aja, biarin lah alam atau semacam itu, nggak bisa juga gitu kan. Ya jadi ya yang kita lakuin tadi minimalisir, buat seefisien mungkin, terus cari jalan tengahnya kayak tadi mungkin ngeganggu ini nih
solusinya apa kayak gitu. Kalau buat ya tadi ya sebenarnya dari istilah smart forest itu mungkin udah cukup oke gitu ya. Berarti kan artinya rencananya si kotanya tuh ya dibuat kayak gitu, dibuat sustainable lah gitu. Cuman ya tetap harus banyak kajiannya lah gitu. Seperti Singapura lah ya kalau kata orang-orang gitu. Ya itu kan kayak efisien banget kan. Iya. Ya sebenarnya kayak gitu. Iya. Kalau kata Kang Biak gimana nih? Iya, kalau kata aku sendiri ya, betul gitu. Kalau misalnya, ya EKN ini kan harus gitu ya, emang harus karena dari yang informasi yang aku tahu itu negara-negara maju tuh membedakan kota pemerintahan dan juga kota ekonomi gitu. Kota Seperti apa tuh? Kayak misalnya Amerika Serikat itu kan ada New York sama Washington DC kan. Washington DC-nya kota pemerintahan, New York-nya kota bisnis gitu di situ. Ya itu kan works gitu membuat mereka jadi negara maju, negara yang lebih stabil lah gitu. Nah, masalahnya kan tadi informasinya tuh Jakarta tuh udah terlalu ini banget, udah terlalu berat banget lah untuk nanggung dua aspek ini gitu. Makanya harus ada. Apalagi katanya mau tenggelam gitu. Iya, apalagi Jakarta mau tenggelam gitu ya kayak gitu. Nanti pakai speedboat semua. maaf warga Jakarta. Sorry. Iya. Lanjut. Nah, tadi ya berarti kan ini harus gitu, ini keharusan bahwa IKN ini harus ada. Ya tadi dengan perencanaan yang lebih efektif mengusung forest city berarti kan lebih mementingkan alamnya gitu karena ya sebagaimana kita tahu kan Pulau Kalimantan ya banyak banget kan keanekaragamannya di sana. Dan hutan dan kita tuh sumber apa namanya pernapasan paru-paru dunia maksudnya paru-paru dunia. Ya Pulau Kalimantan gitu. Ya pastinya yakinlah sudah ada perencanaan gitu. Maksudnya apapun yang dibangun sekarang pasti sudah direncanakan dengan matang, sudah tadi secara biologisnya, secara lingkungannya kayak gimana, dampak negatif yang mungkin pasti ada karena ya ini tuh hal baru gitu, maksudnya di lingkungan, maksudnya tiba-tiba ada bangunan itu tuh bagi lingkungan tuh adalah hal yang baru gitu. Dan ya ketika mereka butuh survival lagi, butuh beradaptasi lagi ya harus dipentingkan gitu ke arah sananya gitu. Terus ya kasarnya gini, kalau misalnya saya POV jadi orang utan di sana gitu ya kayak orang. Saya biasa jalan dan memanjat di sini gitu, tiba-tiba ada bangunan tinggi gitu. Oh ternyata di bangunan tingginya juga ada beberapa pohon nih. Oh saya bisa main di sini gitu. Jadi kasarnya walaupun kita menimbulkan tadi kita ngasih dampak ke lingkungan, menimbulkan kerusakan lingkungan. Iya, menimbulkan kerusakan lingkungan. Cuman ya kita cari alternatifnya gitu, cari alternatif yang lain. Ya mungkin tiba-tiba ya kalau wajarkan lah kalau misalnya di IKN tiba-tiba di bangunannya ada orang utan gitu lagi manjat gitu karena ya mungkin itu dulunya tempat mainnya mereka gitu. Maksudnya jangan ya baiknya gitu ya. Jangan tiba-tiba diamankan dan yang lain gitu kayak gitu. Panah gitu. Jangan sampai lah kayak gitu. Kayak gitu maksudnya ya pasti harus ada parameter safety. Cuman ya tadi perlu disadari lah bahwa kita tuh sebenarnya numpang di alam gitu. Kita tuh ngebangun tuh di daerahnya alam, itu tuh rumahnya mereka gitu. Kayak gitu. Apalagi kita benar-benar saling ketergantungan dengan alam. Kayak seperti dari lebah aja pun, kalau misalnya lebah punah, kita pun bakalan terkena dampaknya. Kayak kita bakalan gak dapat bahan pangan dari mereka karena kan karena tumbuh pohon kayak gitu-gitu. Harus ada reproduksi dari bunga kan dari salah satu. Iya kan lebah tuh megang ya bukan madu doang. Ya bukan madu doang, lebah tuh polinator. Iya, bukan cuma lebah aja sih sebenarnya, ada beberapa hal lain yang salah satu contohnya adalah lebah gitu. Maksudnya yang melestarikan alamnya sendiri gitu. Kayak gitu. Jadi ya tadi kalau misalnya lebah, kabarnya juga kalau misalnya lebah itu mati semua itu bakal berpengaruh juga terhadap suhu, terhadap lingkungan kita. Jadi ya kasarnya ketika satu nggak dijaga ya kena juga semuanya ke kita kayak gitu. Bener-bener rantai makanan dari alam tuh ada gitu ya. Betul. Punya peran masing-masing. Jadi walaupun kelihatannya tuh tidak berguna. Betul. Tapi itu bakalan berketergantungan juga. Besar gitu. Besar ketergantungannya.
dengan alam, dengan lingkungan sekitarnya gitu. Iya. Oke. Betul. Oke, mungkin dengan semua isu tadi nih, buat kita nih sebagai mahasiswa atau masyarakat umum, apa sih yang bisa kita lakuin buat ngebantu gitu? Mungkin dari hal-hal sederhana aja nih. Iya. Gimana Kang Fadli? Coba Kang Fadli. Hal sederhana ya itu tadi ya, dimulai dari diri sendiri lah gitu. Kita boleh kalau mau ngetes gitu ya di beberapa website tuh ada gitu yang nyediain ngitungin kira-kira carbon footprint kita berapa, atau kalaupun nggak gitu ya mungkin hal-hal yang udah banyak kita dengar kayak contohnya ya ngurangin penggunaan plastik, ngurangin listrik gitu kan, ngurangin segala macam lah. Kita mulai dari hal-hal kayak gitu. Terus kayak misalnya kendaraan, kalau warung cuma 10 langkah jalan aja gitu kan, ngapain bawa motor gitu kan, atau hal-hal kayak gitu bisa lah kita lakuin dari diri kita sendiri gitu. Kita cari tahu hal semacam kayak gitu, kita lakuin ke diri sendiri. Terus tadi kita edukasi ke teman-teman, ke keluarga, ke masyarakat luas ya. Apalagi kita mahasiswa biologi gitu ya, yang dapat ilmu lebih ya, artinya kita dapat tanggung jawab lebih juga lah buat itu gitu, buat nyebarin ke yang lain ya. Mungkin aja banyak dari teman-teman kita di luar sana tuh yang memang sebenarnya bukan gak sadar, tapi emang ya belum tahu aja gitu. Setelah dia tahu ya mungkin bakal berubah lah sifat dan sikapnya sehari-hari gitu terhadap lingkungan. Ya maksudnya kayak plastik gitu ya. Sekarang kan alternatif plastik tuh tote bag gitu. Tapi kemarin tuh sempat ada berita malah jadi banyak sampah tote bag gitu kan. Iya, jadi sebenarnya emang soal kesadaran aja bahwa plastik tuh ya bisa dipakai berkali-kali sama dengan tote bag gitu. Kalau tote bag kita perlakukan seperti plastik ya sama aja gitu kan. Ya. Bener, kayak numpuk-numpukin sampah aja gitu. Benar. Kalau dari Kang Bilhak nih gimana nih? Ya kita sebagai, aku mau meng-highlight kita sebagai mahasiswa gitu ya. Kita kan sebagai mahasiswa tadi benar punya ilmu yang lebih, punya hal-hal yang kita mungkin orang lain nggak tahu tapi kita tahu gitu. Itu aja tanggung jawab lebih. Kayak misalnya tadi kalau misalnya tadi ada kasus lagi kan terkait tote bag, ya itu ada celah inovasi lah kita sebagai mahasiswa gitu. Kayak kita cari tahu bagaimana caranya, kita cari alternatif yang lain gitu, kita kontribusi buat cari alternatif yang lain yang pertama affordable, yang kedua ya fungsinya baik seperti barang sebelumnya, tapi ya tadi lebih kerusakan ke lingkungannya lebih dikit gitu, kayak gitu. Karena ya kalau terkait sampah sendiri gitu ya, ini mah dari dosen aku ya, dari pembimbing aku butuh ini mah serius ya. Serius. Beliau pernah berkata bahwa sebenarnya di dunia ini tuh nggak ada sampah. Sampah itu sebenarnya sumber daya yang sebenarnya sampah itu sumber daya yang bukan pada tempatnya. Gitu. Kayak misalnya tadi plastik gitu. Sebenarnya plastik tuh ya masih bisa digunain lagi gitu kalau misalnya nggak dibuang gitu. Kan masih bisa digunain jadi apa gitu. Akan ada laptop dari plastik sampah kan ada kan kayak gitu, 100% recycle kayak gitu. Jadi ya tadi yang disebutin sama Ica juga, kalau misalnya di lingkungan pun ada beberapa yang kita nilai itu dia pengaruhnya kecil, ternyata besar, dampaknya gede gitu ya. Walaupun kita tadi mengurangi plastik, terus lebih hemat lagi, pola hidup kita diubah, ya itu hal kecil gitu. Maksudnya itu pengaruhnya kecil, cuman ya kalau misalnya ini kita lakukan dengan jangka waktu yang panjang, ya pasti ada dampaknya gitu, ada dampak yang bisa dirasakan lah sama kita kayak gitu. Sebelum alam yang ngasih ininya gitu, dampak buruk ke kitanya, ngasih dampak sebelum diingetinnya sama alam gitu. Diingetin sama alam nanti. Alam bah dukun. Lah. Mau nyanyi. Bener banget nih, tipsnya bener-bener keren banget nih teman-teman buat yang lagi nonton. Kalau dari aku sendiri sih mungkin dari membuang sampah pada tempatnya nih, karena sekarang masih terlihat juga orang-orang tuh banyak yang buang sampah kayak di sungai atau di jalanan itu sampah berserakan, padahal kita masih ada tempat sampah atau tempat pembuangan sampah yang masih adalah di lingkungan kita ini. Mulai dari hal kecil aja, dari buang sampah pada tempatnya kayak gitu. Terus juga aku pernah dengar kalau di India itu plastik bisa dijadikan baju. Jadi baju kaos. Aku pernah lihat kayak pembuatannya kayak gimana, benar-benar dari sampah botol-botol plastik itu didaur ulang dan dijadikan kain gitu. Bisa juga. Bisa jadikan kain. Kayak Kayak gitu. Nah, oke.
Jadi seperti itu ya teman-teman. Kita mulai dari langkah-langkah kecil buat jaga daratan dan lingkungan kita. Nah, akang-akang sekalian, makasih banyak nih udah sharing insight yang besar banget yang benar-benar berdaging ya. Baik. Ya Daging banget nih. ini nih daging. Ilmu catat ilmu. Yang perlu kalian catat nih teman-teman, karena kalau bukan kita siapa lagi yang merubah lingkungan di sekitar kita nih, supaya lingkungan itu tidak makin buruk ke depannya gitu ya. Oke. Oke, gimana nih teman-teman semua, pasti langsung terbuka nggak sih pemikirannya terkait lingkungan kita? Kita harus menjaga alam terus-menerus sampai kita tua nanti. Pokoknya kita tuh karena saling ketergantungan dengan alam, tentu kita juga harus bisa menjaga alam tersebut, itulah. Baiklah, karena ini masih episode pertama dan kita akan kembali lagi di episode kedua yang pastinya pembahasannya makin seru dan makin berdaging lah ya. Makin daging. Makin raw. Jadi kita cukupkan bincang-bincang lingkup ekologi modernisasi, subtema ekologi terestrial kali ini. Nah, sebelum ditutup nih, aku mau ngajarin akang-akang lagi. Aku mau closing statement. Oh ya, kamu mau closing. Iya. Closing dulu deh, closing dulu. Ya, Silakan. jadi ini mungkin kamu ada closing statement juga. Jadi boleh. Mikir dulu. Oh, sama boleh mikir dulu ya. Ini sebenarnya yang diucapkan juga oleh pembimbing aku Bu Tuten. Sebenarnya beda ya tadi. Apa tuh? Ya, ngomongin soal India gitu ya. Oh. Ya. Jadi ada satu tokohnya di sana, Oh, Mahatma Gandhi pernah berkata, beliau pernah berkata bahwa bumi ini cukup untuk manusia, tapi bumi ini tidak cukup untuk keserakahan manusia. Waduh. Kayak gitu. Wow. Ya. Dalam banget tuh. Jadi sebenarnya ya bumi ini sudah menyediakan banyak hal gitu untuk manusia gitu, dan itu cukup sebenarnya buat kita. Betul. Tapi kalau misalnya kita serakah, mubazir gitu kan, mubazir terhadap alam gitu, kikir terhadap alam gitu, ya nggak akan kuat gitu, bumi itu nggak akan kuat. Ya cari planet lain aja dah. Nah, benar banget nih. Gimana kalau Kang Fadli ada closing statement? Kayaknya nggak dalam bentuk quotes gitu ya, tapi aku pernah baca dari salah satu buku agama gitu. Masya Allah. Jadi ini kalimatnya nggak rapi ya, saya bukan quotes gitu, tapi intinya Karena mantan askar ya. Waduh. Jadi kan misalnya sampah sekecil apapun, misalnya cuman segede gini lagi, tapi yang buang 100 orang, ujung-ujungnya banyak juga gitu kan. Dan yang harus kita tanamin ke diri kita sendiri adalah gimana kalau 100 nih numpuk, terus cukup butuh satu sampah lagi buat bikin nyumbat perairan dan bikin banjir sekota gitu. Gimana kalau satu sampah terakhir itu tuh sampah kita, dan kita tuh menyebabkan kerugian satu kota itu karena banjir. Jadi selalu ingat bahwa sampah sekecil apapun, ya kita nggak pernah tahu kalau sampah kita yang segede gini loh yang bikin banjir sekota. Ya paling kayak gitu. Ya mohon maaf tidak rapi Mahatma Gandhi gitu ya. Join Pandawara. Join Pandawara Group. Ya benar banget. Ya intinya dari hal-hal kecil aja lah ya, kayak kita harus bisa aware terhadap lingkungan kita dari hal-hal kecil, dari buang sampah itu, karena siapa tahu sampah yang sekecil itu bisa menyebabkan kerusakan lingkungan gitu. Betul. Seperti kata Mahatma Gandhi tadi, Mahatma Gandhi. Apa tadi, bumi cukup untuk manusia, namun tidak cukup untuk keserakahan manusia. Waduh. Itu benar-benar dalam banget, dan teman-teman harus ingat gitu. Jangan banyak sampah juga ya. Banjir. Lanjut, aku mau ngajarin. Kirain kalau udah sesi closing udah. Enggak. Masih harus nih. Ini masih harus, karena Okay. kita harus keselarasan. Pengalihan isu aku gagal. Aduh. Tadi gimana ya, ini kayak gini ya Kang. Gimana coba? Jadi kita tuh ada kayak opening suara gitu loh pokoknya. Oke. Gini. Bincang Elmo. Hey, bincang Elmo. Nah, untuk closingnya boleh banget kita bareng-bareng
ngomong Oke, kesini. Iya, Ya, kesini. Aku bagian hey ya. Enggak. Jangan dong. Harus diinget ya ini Ada kan. gerakannya nggak? Ada gerakannya? Nggak ada. Gini aja, hey gitu. Oh, hey. Oke. Harus yang semangat Kang, jangan lemes. Oke, baik. Oke, Baik, siap. full power. Full power ya. Oke, 1, 2, 3. Bincang-bincang ilmu. Hey, bincang-bincang ilmu ekologi dalam lingkup modernisasi. Dadah, bye-bye Dadah. Softers. See you episode Selamat 2. kembali lagi. See you di episode 2. Bye-bye.